Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betty Craft. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan membuat dompet koin bulat seperti ini ya teman-teman. Nih, jadi ini ada behelnya, jadi kalian bisa buka behelnya seperti ini dan bagian dalamnya seperti ini. Jadi ini yang tanpa furing ya teman-teman. Penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, langsung aja ya tonton video tutorial kali ini. Jadi untuk bagian bunganya ini ada di video terpisah ya. Jadi tunggu aja video yang akan tayang berikutnya. Selamat menonton. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang polyceri, ini saya pilih warna biru. Kemudian ini hakpen nomor 3 dan 4, nanti saya akan gunakan yang nomor 4. Kemudian ini adalah behel dompet koin ya, kalian bisa beli di marketplace. Kemudian ini ada jarum sulam, gunting, ini adalah penanda, dan korek api. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk membuat dompet koin yang model bulat seperti ini, kita perlu membuat lingkaran, 2 lingkaran, depan sama belakang. Nantinya kita akan sambungkan, kemudian kita jahit di behelnya ya teman-teman. Nih, bagian dalamnya seperti ini. Ini kita akan buat bagian badan dompetnya ya terlebih dahulu ya. Ini kita lilitkan di tangan kita seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan pakai hakpen yang nomor 4. Ini kita akan buat magic ring terlebih dahulu. Cara membuat magic ring, kita lilitkan di tangan kita seperti ini. Kemudian kita akan membuat rantai 1 di magic ring ini. Caranya, ini kita masukkan di sini. Kemudian ambil di sini ya teman-teman. Ambil. Kita buat rantai 1. Kemudian kita keluarkan seperti ini. Lalu kita membuat 8 tusuk SC ya teman-teman. Jadi 8 tusuk SC di magic ring ini. Di sini. 1, 2, 3 sampai 8. Setelah membuat 8 tusuk SC di magic ring ini, kita akan kecilkan lingkarannya, kita tarik seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke baris kedua. Di baris kedua ini kita akan membuat tusuk increase sebanyak 8 kali ya. Tapi kita gunakan back loop only ya teman-teman. Jadi yang bagian belakangnya aja. Saat kita membuat SC, DC, HDC itu ada 3 jenis ya. Ada yang back loop only, front loop only, dan boot loop. Kalau yang biasa itu boot loop, jadi dua-duanya. Kalau dua-duanya ini kan bagian atasnya ini kan seperti tusuk rantai ya teman-teman. Nih, bentuknya seperti tusuk rantai. Kalau boot loop itu kita masukkan semua. Seperti ini, kita masukkan di dua-duanya ya. Ini kita buat SC seperti ini. Nah, dua-duanya. Kemudian kalau yang front loop itu kita gunakan yang bagian depan aja. Jadi dari depan kita masukkan ke tengah rantai ini seperti ini, kemudian kita ambil seperti ini. Nah, ini yang sisanya belakang. Nanti kebentuk garis kecil-kecil yang berjejer. Nah, di dompet ini kita akan gunakan yang back loop, jadi bagian belakang aja. Jadi kita masukkan di rantai ini ya, seperti rantai ini kita masukkan dari tengah kemudian ke belakang seperti ini. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Ini kita masukkan di tengah nih ya, nih tengah kemudian ke belakang. Kita buat SC. Tusuk increase itu di satu lubang yang sama. Di satu lubang itu kita buat 2 tusuk SC yang sama ya teman-teman. Ini tadi kan 1, ini di lubang yang sama kita buat 1 lagi. Ini juga gitu. Nah, kita ulangi sampai kita punya tusuk increase ini sebanyak 8 ya teman-teman. Kita lanjutkan.
Setelah 8 tusuk increase jadinya seperti ini ya teman-teman. Di baris ketiga ini kita akan membuat 1 tusuk SC, 1 tusuk increase, 1 tusuk SC, 1 tusuk increase. Jadi selang-seling SC increase ya teman-teman. Ini SC, kemudian di sebelahnya increase. Ini SC, increase. Lakukan pengulangan sampai 8 kali ya teman-teman. Kita lanjutkan. Oke, seperti ini. Di baris keempat ini seharusnya kan 2 atau 1 increase ya. Jadi 2 SC increase, 2 SC increase. Nah, untuk membentuk bulat sempurna itu kita bukan pakai 2 SC increase, 2 SC increase, tapi di yang angka genap, contohnya angka 2, 4, 6, itu kita gunakan setengahnya terlebih dahulu, kemudian baru angka aslinya. Jadi setengahnya 2 kan 1, ya. Kita langsung praktekkan aja ya. Ini 1, kemudian ini increase. Setelah itu angka aslinya kan 2 ya. Jadi ini kita 2, ini 1, 1, kemudian increase. Jadi biar bentuknya itu kelihatan bulat sempurna ya teman-teman. Kalau misalnya kita pakai 2 increase itu nanti bentuknya itu agak segi 8 kalau nggak salah. Oh ya, segi 8 ya, karena ini kan kita kalikan 8 ya teman-teman. Nah, di sini kita lakukan 2 increase itu sebanyak 7 kali. Jadi setelah 7 kali 2 increase itu kita buat 1 sisanya. Jadi kalau misalnya kita gunakan penanda itu kelihatan ya teman-teman. Jadi penanda itu kan akhir dari tiap baris ya teman-teman. Jadi bisa kalian pakai stitch marker tadi itu. Nanti di situ sisanya 1. Begitu juga nanti angka berikutnya yang genap. Misalnya 4. Kalau 4 itu berarti kan setengahnya 2. Jadi 2 increase, kemudian 4 increase, begitu seterusnya. Terakhirnya itu 2 ya teman-teman, karena separuhnya lagi itu. Kalau kalian bingung, kalian langsung aja ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nih, kita lakukan pengulangan sebanyak 7 kali, kemudian kita akan buat 2 SC. Oke, lanjutkan ya. Ini setelah 2 sebanyak 7 kali ya teman-teman, pengulangan 7 kali. Ini kemudian kita akan buat 1 SC. Nah, setelah 2 maka 3 ya teman-teman angkanya. Nah, di baris yang selanjutnya ini atau baris kelima ya teman-teman, itu kita akan buat 3 tusuk SC, tuh 2, 3, kemudian increase, kemudian 1, 2, 3, kemudian increase. Ini kita lakukan pengulangan sebanyak 8 kali ya, 3 increase banyak 8 kali. Kita lanjutkan. Akhirnya di sini saya memutuskan untuk pakai penanda ya, karena agak bingung juga buat tahu mana akhir dari tiap baris. Nah, ini setelah 3 increase sebanyak 8 kali, nih kita akan tandai di sini. Baris berikutnya kita akan membuat 4 kemudian increase ya teman-teman. Jadi yang seperti yang saya tadi bilang, kalau baris yang genap kita akan buat separuhnya, kemudian angka sebenarnya, kemudian terakhirnya adalah separuhnya lagi. Nah, di sini berarti separuhnya 4 adalah 2 ya teman-teman. Kita akan buat 2 SC. Nih 1, 2, kemudian ini kita buat increase. Nah, kalau nggak dikasih penanda itu agak membingungkan ya, terutama karena adanya separuh-separuhan ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah 2 increase, kita lanjutkan angka sebenarnya yaitu 4. 1, 2, 3, 4, kemudian increase.
Nih, kita buat 4 increase ini pengulangan sebanyak 7 kali ya. Kemudian dilanjutkan 2 ya. Kita lanjutkan. Setelah 4 SC kemudian increase pengulangan sebanyak 7 kali, di sini sisa 2 ya teman-teman, 1 2. Nah, ini kita akan buat setengahnya ya. Setengahnya 4, 2, ini 1. Kita lepas. Sini. Kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat 5 tusuk SC kemudian increase. 1 2 3 4 5 kemudian increase. Nah, kita buat 5 increase ini pengulangan sebanyak 8 kali ya. Kita lanjutkan. Setelah 5 kita akan membuat tusuk increase ya teman-teman. Di sini. Oke, kemudian kita pasangkan lagi penanda ini. Kita akan membuat 6 ya teman-teman. Jadi setengahnya 6 adalah 3. Kita buat 3 terlebih dahulu. 1 2 3, kemudian kita buat tusuk increase, kemudian 6 ya teman-teman. Jadi angka aslinya adalah 6. 1 2 3 4 5 6, kemudian increase. Nah, ulangi 6 increase sebanyak 7 kali ya teman-teman. Kita lanjutkan. Setelah 6 sebanyak 7 kali, kita akan buat 3 ya teman-teman. Sini 1 2 3. Kemudian kita akan pasangkan lagi. Setelah itu kita akan membuat 7 SC increase ya teman-teman. 1 2 3 5 6 7, kemudian increase. Kita ulangi sebanyak 8 kali ya teman-teman 7 increase-nya. Kita lanjutkan. Setelah 7 SC kemudian increase, jadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat 8 SC increase ya. Nah, ini berhubung baris genap, maka kita akan buat separuhnya ya. Separuhnya 8 adalah 4. 1 2 3 4, kemudian increase. Setelah itu kita ke angka aslinya yaitu 8. 1 2 8, kemudian increase. Ini kita lanjutkan 8 increase sebanyak 7 kali ya teman-teman. Setelah membuat 8 sebanyak 7 kali, kita akan membuat sisanya yaitu 4 ya teman-teman. Ini 1 2 3, kemudian ini yang keempat. Oke, pasangkan lagi. Setelah kita membuat 8 SC kemudian increase, dan ini diakhiri dengan 4 ya teman-teman, setengahnya 8. Nah, ini adalah baris terakhir ya dari pengerjaan dompet bulat ini. Nih. Setelah itu kita akan lakukan slip stitch di sebelahnya. Slip stitchnya itu berarti dimasukkan kedua-duanya ya teman-teman. Nih,
Kalau tadi kita bikinkan tengahnya ini atau back loop, ini kita masukkan di dua-duanya seperti ini. Setelah itu kita buat rantai 1 dan gunting segini, kita keluarkan, kita rapatkan. Jadi ini kita sesuaikan dengan behel yang akan kita gunakan ya. Jadi ini behel saya sudah cukup segini aja. Kalau behel kalian lebih besar, tambahkan beberapa baris. Jadi kalau misalnya ini kan tadi sampai 8, kalau kalian lebih besar bisa tambahkan 9 SC increase atau disesuaikan sama behelnya ini ya teman-teman. Ini sudah cukup. Nah, di sini kita perlu membuat 1 lembar lagi persis seperti ini ya teman-teman. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita sudah punya 2 lembar bulat seperti ini ya teman-teman. Ini nantinya kita akan rapikan sisa benangnya. Kemudian kita akan sambungkan seperti ini. Tapi sebelum itu kita akan jahitkan bunganya ini di depan dan di belakang. Jadi kita perlu membuat 2 bunga dan 2 lingkaran seperti ini. Ini kita rapikan sisa benangnya terlebih dahulu. Kita ambil jarum tapestri kita, kemudian ini kita masukkan ke belakang, bagian belakang dari rajutan kita ya teman-teman, kira-kira 3 tusuk sampai 4 tusuk di belakangnya. Seperti ini. Kita masukkan. Ini kemudian ini kita gunting sisa benangnya. Jadi kita bakar. Seperti ini. Kita lakukan yang sama untuk yang sisa benang lainnya ya. Sebelum kita sambungkan, ini kita akan jahit terlebih dahulu. Di sini kita gunakan benang warna coklat ini ya. Di sini kita kira-kira sendiri. Nah, ini kalian juga bisa gunakan hiasan lain ya teman-teman. Nih, kita ambil jarum dan benang kita jahit dari belakang. Seperti ini ya teman-teman. Ini jahitnya seperti biasa dari satu lubang ke lubang lainnya, mutar ya teman-teman. Jadi jahitnya itu dari sini ke sini, mutar sampai sini ya teman-teman. Kita lakukan 2 kali biar jahitannya lebih kuat. Setelah kita pasangkan bunganya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini yang belum kita putus itunya, benangnya. Ini akan kita gunakan untuk menjahit ini, menggabungkan bagian depan dan bagian belakang dari dompet ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Di sini kita mulai dari sebelahnya ya teman-teman. Ini kan tadi akhirnya adalah ini kita lakukan slip stitch ya. Setelah slip stitch kita masukkan di sebelahnya. Kemudian ini masukkan ke salah satu lubang. Salah satu lubang nih, back loop only ya. Jadi ini dari belakang ini ke tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita lakukan slip stitch ya teman-teman. Kita ambil, keluarkan dua-duanya. Jadi keluarkan dari sini ke sini. Kemudian ini kita akan masukkan ke sini. Kita ulangi lagi ya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Kemudian ini kita masukkan ke sisi satunya. Jadi ini sama-sama dari kita masukkan ke tengah. Ini masukkan ke tengah. Seperti ini. Kita ambil, keluarkan dua-duanya. Kemudian kita slip stitch. Oke. Kita masukkan lagi ke sebelahnya. Seperti ini ya. Dimasukkan ke tengah-tengah. Kita ambil, keluarkan semua. Ini kita keluarkan ke sini. Jadi begitu seterusnya. Nih,
kita ukurkan. Nah, kita akan jahit seperti ini sampai di sini ya teman-teman. Lanjutkan. Setelah kita jahit dari sini ke sini, ya jadi seperti ini. Kemudian di sini kita akan matikan benang dan akan melanjutkan menjahit ke sini ya teman-teman. Jadi ini kita gunting. Di sini kita buat rantai 1 ya teman-teman, rantai 1, dan kita sisakan benang agak panjang. Ini fungsinya untuk menjahit. Jadi di sini nanti akan kita jahitkan ke behelnya. Sini kita keluarkan dan kita akan rapatkan ya. Kemudian ambil jarum tapestri kita untuk menjahitnya. Ini kita sudah masukkan jarum tapestri kita. Kemudian di sini kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Jadi bebas ya, kalian jahit, menjahitnya bebas. Nih, kita masukkan, kemudian kita akan mulai menjahitkan ini ke sini. Kira-kira aja ini kita jahitkan. Ntar ya, ini kita buka. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini kita akan masukkan ke lubang sebelahnya ini. Kita jahitkan keluar di sini. Ntar ya. Ini kita jahit seperti ini ya teman-teman, muter sampai sini ya teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan ke sini dengan cara yang sama. Kita lanjutkan. Ini kita sudah jahit satu sisi ya teman-teman. Ini kita akan lanjutkan. Jadi dari sini, ini kita jahitkan di sini. Kemudian kita lanjutkan bagian belakangnya ya teman-teman. Di sini sama seperti yang sisi sebelumnya. Ini juga dijahitkan dari lubang ke lubang. Seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan sampai ujung ya. Setelah itu kita akan gunting dan kita bakar sisa benangnya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini template kain kita sudah jadi seperti ini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.